Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas topik yang menarik nih, yaitu persamaan regresi linear sederhana. Analisis regresi bertujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis regresi terdiri dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai regresi linear sederhana atau bivariate regression. Bivariate regression digunakan hanya untuk satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Persamaan regresi linear sederhana mempunyai rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. Di mana Y ini variabel terikat, X yaitu variabel bebas, A dan B yaitu konstanta. Nah, untuk contoh perhitungannya, misal seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar atau X terhadap prestasi belajar matematika yang bisa disimbolkan dengan Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa. Data secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel terlihat ada 12 subjek. Minat belajar atau bisa disimbolkan dengan X dan prestasi belajar disimbolkan dengan Y. Dari tabel yang sudah dilampirkan tadi, kita akan A. menentukan persamaan regresi linear sederhana, B. membuktikan apakah ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar, dan yang ke C. membuktikan apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar. Untuk membahas pertanyaan A dan B, kita bisa membuat hipotesis penelitian H0 dan H1 terlebih dahulu. H0 itu tidak ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika, dan H1 ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Lalu yang kedua bisa membuat hipotesis statistik. H0 itu beta sama dengan 0 dan H1 beta tidak sama dengan 0. Lalu yang ketiga bisa menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi yaitu A sama dengan 5% atau 0,05. Dan yang keempat menentukan uji yang digunakan. Uji yang kami gunakan sekarang yaitu regresi linear sederhana. Dan yang kelima kaidah pengujian. Nah, jika T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Jika min T tabel kurang dari sama dengan T hitung, kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Dan yang keenam menentukan persamaan regresi dengan membuat tabel penolong. Tabel yang tadi kita masukkan lebih dahulu, kita tambahkan kolom XY dan X kuadrat. Untuk menghitung kolom XY, yaitu dengan mengkalikan data X dan Y. Misalnya 75 dikali 80. Yang hasilnya yaitu 6000. Nah, untuk data ke bawahnya juga dengan perhitungan yang sama. Untuk kolom selanjutnya yaitu kolom X kuadrat, kita kuadratkan data yang ada di kolom X. Misalnya 75 kali 75 yang hasilnya 5625. Nah, untuk data-data selanjutnya juga dihitung dengan perhitungan yang sama. Setelah semua tabel terisi, kita jumlahkan setiap kolom. Lalu yang selanjutnya menghitung nilai konstanta A dan B dengan rumus B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Dengan hasil 12 dikali 76950 dari sigma XY yang tadi kita hitung dikurangi sigma X dengan hasil 917 sesuai tabel yang sebelumnya ada atau tabel penolong yang sudah kita hitung. Lalu dikalikan dengan sigma Y dengan hasil 1000 dibagi N 12 itu dari jumlah data yang tadi ada ya, dikali sigma X kuadrat dengan hasil 70715
dikurangi sigma X kuadrat yaitu 917 dari sigma X dikuadrat lalu dikuadratkan dengan hasil 6400 dibagi 7691, hasilnya yaitu 0,832. Dan lalu perhitungan konstanta A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N sama dengan sigma X tadi kan 1000, jadi kita tulis 1000 dikurangi, nah yang perhitungan tadi kan kita ngitung konstanta B ya, jadi yang tadi 0,832 kita juga masukin 0,832 lalu dikali sigma X dengan sesuai tabel tadi 917 kita masukkan ke dalam rumus dan dibagi N. N itu 12 sesuai dengan data siswa ya. Dengan hasil 236,926 dibagi 12 hasilnya yaitu 19,744. Maka persamaan regresi linear sederhananya yaitu kita masukkan ke dalam rumus Y sama dengan A plus BX. Tadi kan A itu 19,744 dan B itu 0,832. Jadi Y sama dengan 19,744 ditambah 0,832 X. Nah, selanjutnya di poin 7 kita akan mencari atau menentukan nilai koefisien korelasi dari R. Nah, sebelum itu kita harus membuat yang namanya tabel penolong. Di poin sebelumnya telah dibuat juga oleh teman saya. Di dalam tabel penolong ini terdiri dari beberapa kolom, di antaranya ada kolom siswa, terus ada minat belajar atau X1, terus ada prestasi belajar atau Y1, kemudian ada tabel XY, X kuadrat dan juga Y kuadrat. Nah, di dalam kolom siswa ini terdapat 12 data. Terus diantaranya itu ada, teman-teman bisa lihat sendiri sini datanya ada 75, di bagian minat belajar itu ada 75, 70 dan seterusnya. Kemudian di prestasi juga ada 80, 75, 75 sampai seterusnya. Nah, Nah, untuk kolom XY ini sendiri didapat dari X ini kolom X1 minat belajar dikali dengan Y kolom Y prestasi belajar. Jadi 75 dikali 80 sama dengan 6000 dan begitu pun seterusnya ke bawah. 70 dikali 75 sama dengan 5250. Nah, untuk X kuadrat, kolom X kuadrat ini sendiri didapat dari kolom X1 75 itu dikuadratkan. Jadi 75 dikali 75 sama dengan 5625. Begitupun seterusnya sampai bawah. Nah, kemudian untuk tabel Y kuadrat itu didapat dari 80 ini dikali 80 atau 80 dikuadratkan. Jadi hasilnya itu 6400. Begitupun sampai ke bawah. Nah, untuk di baris terakhir itu ada yang namanya tombol sigma. Jadi tombol sigma ini adalah penjumlahan dari semua data yang ada. Jadi semua data yang dari atas dari nomor 1 sampai nomor 12 itu ditambah sehingga mendapatkan hasil 917, 76.950 untuk tabel XY, 70.715 untuk tabel X kuadrat dan 84.000 untuk tabel Y kuadrat. Nah, selanjutnya setelah membuat yang namanya tabel penolong, kita akan mencari nilai koefisien korelasi dari R-nya. Di mana rumus dari R itu sendiri adalah N buka kurung sigma XY tutup kurung dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, jadi kita tinggal masukin aja data-data yang sudah ada dibuat dari tabel penolong itu ke dalam rumus tersebut. Jadi R itu sama dengan N-nya itu jumlah datanya ada 12 keseluruhannya. Kemudian sigma XY ini sigma XY kita dapat 76.950, kita taruh di sini, kemudian dikurang dengan sigma X. Sigma X kita dapat dari sini 917, taruh di sini, kemudian untuk sigma Y 1000. Dari sini kita taruh ke sini. Nah, terus dibagi dengan akar dari N-nya 12, sigma X kuadrat dari sini 70.715, kemudian dikurang dengan sigma X kuadrat 917 ini dikuadratkan, terus dikali dengan 12, N-nya 12
dikali lagi dengan sigma Y kuadrat yaitu 84.000 dan dikurang dengan sigma Y 1000 dan dikuadratkan. Jadi R sama dengan ini jika di total seluruhnya setelah dihitung akan mendapatkan hasil 6.400, kemudian dibagi dengan akar dari ini juga setelah dihitung keseluruhannya akan mendapatkan hasil 61.528.000. Selanjutnya kita akan mencari hasil dari akar 61.528.000 ini. Selanjutnya dari hasil dari akar 61.528.000 ini akan didapatkan sekitar 7.843,98. Nah, nantinya 6.400 ini akan dibagi dengan 7.843,98 hasil dari akar ini. Dan akan diketahui yaitu hasilnya 0,816. Nah, jadi hubungan antara minat belajar X dengan prestasi belajar matematika atau Y sebesar R sama dengan 0,816 dengan kriteria tingkat hubungan kuat positif dapat dilihat dari tabel 1 pada pembahasan korelasi untuk melihat tingkat hubungan. Hubungan bersifat positif artinya terjadi hubungan searah antara minat belajar atau X dengan prestasi belajar matematika atau Y. Bila minat belajar siswa tinggi, maka prestasi belajar matematika pun akan meningkat. Nah, kemudian kita akan menentukan T hitung dan juga T tabelnya. Di sini kita akan menghitung nilai T hitungan dulu. Jadi T hitung, rumus dari T hitung itu sendiri adalah R dikali akar N dikurang 2, kemudian dibagi dengan akar 1 dikurang R kuadrat. Nah, kemudian R-nya itu kita dapat dari yang atas ini 0,816 dikali dengan akar dari N-nya dapat itu 12, jumlah datanya ada 12 dikurang 2. Kemudian dibagi dengan akar 1 dikurang R-nya 0,816 yang tadi dan dikuadratkan. Kemudian 0,816 nah kemudian 0,816 ini akan dikali dengan akar 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi akar 10 itu didapat kurang lebih 3,16227766. Nah, 0,816 itu akan dikali dengan 3,16227766 akan mendapat hasil 2,580. Nah, kemudian dibagi dengan akar dari 1 dikurang 0,816 dikuadratkan. Kemudian akar dari 1 dikurang 0,816 dikuadratkan. 0,816 dikuadratkan akan mendapatkan hasil 0,665856. Nah, nantinya 1 dikurang 0,665856 akan mendapatkan hasil 0,334144. Nah, akar dari 0,334144 tersebut akan mendapatkan hasil 0,578. Nah, jadi untuk T hitungnya sendiri 2,580 akan dibagi dengan 0,578. Hasilnya adalah 4,463. Setelah kita mengetahui T hitungnya, kita akan menentukan nilai T tabelnya. Jadi T tabel itu adalah tarif signifikansi A sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak atau two tails, maka nilai A dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,025. Jadi DB sama dengan N dikurang 2 sama dengan N-nya itu 12, jumlah datanya 12 dikurang dengan 2 sama dengan 10. Sehingga TA, DB sama dengan T 0,025, 10 sama dengan 2,228. Hasil ini ada di dalam T tabel. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan tadi yang telah kita hitung tadi, kita dapatkan bahwa T hitungnya itu adalah 4,463 dan T tabelnya adalah 2,228. Nah, jadi kesimpulannya, T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Maka H0 ditolak. Artinya ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar matematika. Nah, untuk menentukan F hitung kurang dari F tabel, maka hipotesis 0 diterima. Nah, untuk hal itu jumlah kuadrat rek A CK rek A sigma Y kuadrat per N. N itu jumlah. Nah, untuk sigma Y itu kita cari datanya dari penjumlahan tabel materi sebelumnya. Nah, ini tinggal dimasukin jumlah hasilnya segini. Nah, untuk B-nya itu jumlah kuadrat rek B CK rek B sama dengan ini rumusnya. Nah,
tinggal masukin B-nya berarti dari yang tadi ya. Terus data-data dari tabel sebelumnya yang sigma begini. Nah, terus ini jumlahin, nanti hasilnya segini dan hasil akhirnya segini, 443,809. Untuk C-nya jumlah kuadrat residu JK-res. Nah, untuk rumusnya itu sigma Y kuadrat dikurangi JK rek B ditambah JK rek A. Nah, ini masih dari tabel kemarin, tabel penjumlahan tadi. Nah, JK rek B itu sini turunin, ini juga dari sini JK rek A turunin. Nah, jumlahin, maka hasilnya 222,858. Nah, untuk rata-rata JK rek A sama rata-rata JK rek B itu sama kayak RJK rek A kan sama dengan JK rek A. Berarti ini, nah, nilainya masih sama. Untuk JK rek juga begitu, masih sama. Nah, sementara itu untuk rata-rata JK residu RJK res sama dengan JK res per N dikurangi 2. Nah, N-nya itu jumlah data tadi 12 kurangi 2. Nah, untuk JK res sendiri dari nih. Nah, tinggal diturunin, jumlahin, dan hasilnya itu 22,286. Nah, untuk G-nya F hitung itu rumusnya RJK rek B per RJK res. Nah, RJK rek B itu 443,805 dari sini. Untuk RJK res itu 22,286 dari sini. Tinggal dijumlahin atau dibagi lah. Jadi hasilnya itu 19,914. Nah, untuk nilai F tabel itu taraf signifikansi sama dengan 5%. Nah, kalau 5% itu kan 5/100, jadinya 0,05 karena uji dua pihak. Nah, DB-nya itu N dikurangi 2. N-nya itu masih 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Pembilang sama dengan 1 dan penyebut DB sama dengan 10. Sehingga F A-nya dari sini 1, sini DB berarti sini. Nah, maka kalau dimasukin jadinya segini, samakan. Nah, jumlahin hasilnya 4,960. Maka kesimpulannya adalah F hitung lebih dari F tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Artinya, model regresi linear sederhana dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar yang dipengaruhi oleh minat belajar.